Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dulu sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab tempo dulu berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke seantero tempat di wilayah padang pasir untuk mencari sumber air dan menyiapkan tempat-tempat tertentu, penampungan-penampungan air sebagai persiapan menuju bulan ke-9 yang begitu terik, begitu panas membakar sehingga berpotensi menjadikan sumur-sumur air menjadi kering dan aktivitas juga menjadi terbatas. Bulan ke-9 itulah saat panas, terik, memancar disebut dengan Ramadan. Masyarakat menyebut dengan Ramadan dari kata Ramadha yang berarti terik, panas, membakar. Jika kita ingin jadikan bentuknya superlatif, lebih meningkat lagi, lebih membakar lagi, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Maka masyarakat menyebutnya dengan Ramadan, bulan masa waktu yang sangat terik, membakar, yang sangat panas, membakar. Karena itulah kemudian sebulan sebelumnya mereka kemudian membagi tugas berkelompok-kelompok, pengelompokan untuk menyebar disebut dengan tasya'ub namanya. Keadaannya disebut dengan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8, masyarakat seperti yang tadi diuraikan, mereka bertugas menyebar, mencari sumber-sumber air untuk ditampung, dikumpulkan sebagai persiapan di bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan. Di masa Islam, nama-nama bulan ini dipertahankan dalam perjalanan di tahun Hijriah. Dari mulai Al-Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-12. Menariknya, pada bulan Sya'ban sampai dengan bulan ke Ramadan ada pergantian kembali, ada pelebaran dari makna. Yang dulu maknanya lebih kepada menunjukkan suasana, iklim, cuaca yang panas membakar, yang terik luar biasa. Maka secara metafor makna itu dibawa dalam nilai-nilai syariat, dalam nilai pendidikan spiritual. Orang-orang yang saat Ramadan mau meningkatkan amalnya, membangun ketaatan, meninggalkan maksiat, bertobat dia kepada Allah, maka Ramadan akan memberikan panas, terik, membakar dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taqarrub yang sangat indah, sehingga berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan, dan mungkin juga bisa berpotensi wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menjadi hamba yang saleh. Untuk itu perlu persiapan. Tidak semua orang yang sampai ke Ramadan boleh jadi mendapatkan peningkatan takwa, dapat manfaat dari taubatnya, bisa terdorong untuk meningkatkan ketaatan. Belum tentu kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak serius. Karena itu ayat puasa ketika dihadirkan di ayat 183 di surah Al-Baqarah itu penghujungnya Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian mampu meningkatkan takwa. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Belum tentu. Karena la'allakum dikenal dengan harfut taraji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara keseriusan itu, maka citranya secara metafor diambil dari bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan ke-8. Saat banyak orang di masa pra-Islam mengumpulkan air untuk persiapan bulan ke-9, maka air berikutnya yang kita siapkan menuju Ramadan adalah air-air spiritual. Air-air yang bukan hanya melapangkan dahaga kita, menghilangkan haus, tapi air juga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai ketaatan, yang bisa menggemburkan kembali, menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang air. Kata alma yang mewakili air saja setidaknya disebutkan 63 kali dalam Al-Quran. Ada yang menunjukkan turunnya air dari langit berupa hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit air, berarti hujan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ada yang kedua menunjuk kepada asal mula manusia yang tercipta juga dari air yang terpancar. Pun demikian, sumber kehidupan pun juga pusatnya bermula dari air. Sumbernya sangat sekali terpusat kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari segala yang hidup itu sangat bergantung kepada air. Demikian kata Al-Quran. Karena itulah kemudian ada juga metafor-metafor yang mengkiaskan, menganalogikan turunnya air dari langit yang bermanfaat, menggemburkan, menyemburkan tanah-tanah yang kering, hadir tanaman, hadir buah-buahan, bisa dikonsumsi. Pun demikian, wahyu seperti air yang turun dari langit disampaikan pada Rasulullah, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Sehingga muncul kemudian bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang menggerakkan pohon-pohon ranting-ranting tubuh kita. Dari tangan berbuat baik, lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Dan persiapan semua itu mesti diperbaiki, dicari sebelum ke Ramadan sejak bulan Sya'ban. Seperti orang dulu banyak mencari air, maka seharusnya yang terjadi orang sekarang banyak mencari air-air spiritual
supaya menjadi kebiasaan saat sampai di bulan Ramadan yang berpotensi menggugurkan dosa, membakar semua kesalahan-kesalahan. Kalau tidak dimulai dari Sya'ban, tidak mudah untuk menjalani Ramadan. Karena itu, mari manfaatkan bulan Sya'ban ini, dan telah masuk kita di awalnya, untuk mengumpulkan banyak air spiritual, berlatih ibadah, meningkatkan ketaatan, sehingga nanti mampu terbiasa saat masuk bulan Ramadan. Cara yang terbaik, seperti pernah diajarkan Nabi, tersambung riwayatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka mengatakan, seperti dikutip oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dalam kitab-kitab mereka, bahwa sejak Sya'ban Nabi seringkali terlihat, disaksikan banyak menunaikan ibadah siam. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi puasa lebih dulu, tingkatkan amal soleh, cari air spiritual sejak bulan Sya'ban, sehingga ketika terkumpul semua bekal-bekal spiritual itu siap kita manfaatkan di bulan Ramadan, siap digunakan untuk bulan Ramadan. Nabi SAW bahkan pernah disebutkan menunaikan puasa di Sya'ban seutuhnya, sepenuhnya, full. Ada juga yang menafsirkan kadang Nabi buka, kadang puasa. Ini menunjukkan kesan memperbanyak latihan, memperbanyak mendekat, dan semoga dengan itu mengantarkan kesiapan pada bulan Ramadan untuk membangun ketaatan, mendekat kepada Allah, dan membakar semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Alhamdulillah, setelah sampai di bulan Sya'ban, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing untuk meningkatkan ketaatan, dan semoga siap menghadapi Ramadan. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.